Puji Tuhan, salam dan sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita masih mendapat kesempatan untuk bersama-sama mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar kondisi yang terjadi atas alam, atas bangsa-bangsa, rusuhnya bangsa-bangsa yang terus meningkat, terjadi di sana sini kerusuhan demi kerusuhan, pertikaian demi pertikaian, yang sebenarnya kesemuanya itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan bahwa pada akhir zaman akan terjadi satu kondisi atau situasi yang tidak kondusif, yang sebenarnya situasi yang sedemikian terjadi itu disebabkan karena personal ego dari setiap pribadi manusia itu sendiri. Ketika manusia tidak bisa menanggalkan ego, keinginan pribadinya, maka yang timbul, yang muncul di dalam pikiran dan hatinya adalah bagaimana mendapatkan sesuatu tanpa mempertimbangkan dampak negatif dari yang dikerjakannya. Akhir zaman akan banyak muncul orang-orang cerdas, orang-orang pintar, karena pendidikan yang ditempuhnya cukup panjang, ilmu pengetahuan yang dipelajari cukup luas. Tetapi kalau kita amati dengan teliti, dengan cermat, banyak orang yang pintar, berilmu, bahkan kalau gelar akademis mungkin tidak hanya sarjana, banyak sekarang para magister di bidang hukum, magister di bidang sosial, magister di bidang politik, magister di bidang pertanian, magister di bidang teknik, semua, bahkan doktor. Ada yang sudah keilmuannya betul-betul semakin luas, ada yang disebut profesor, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang dikuasai manusia, termasuk teologi. Tetapi firman Tuhan jelas dikatakan pada akhir zaman, hari-hari akhir, banyak orang yang giat melayani. Ada orang yang giat beribadah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kebanyakan orang ketika ilmunya bertambah-tambah, tetapi tidak diimbangi dengan spiritual yang kuat, maka manusia menjadi tidak punya perasaan, punya ilmu tetapi pincang, atau punya ilmu tentang ketuhanan
dengan gelar akademis, sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi. Banyak teolog-teolog muncul pada akhir zaman. Tetapi kita harus pahami, kita harus hati-hati. Yang dimau Tuhan, yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita tidak sebatas atau sejauh mana saudara mempelajari firman, sejauh mana saudara sekolah sampai gelar doktor. Mungkin saya tidak anti sekolah, saya juga sekolah, saya juga belajar. Tetapi kalau kita hanya belajar teori, itu terlalu mudah. Mari kita belajar memahami bagaimana yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Kalau kita memahami kehendaknya Tuhan, saudara tidak menjadi bingung, saudara tidak menjadi cemas pada situasi yang seperti sekarang ini. Sebab pada akhir zaman banyak orang berilmu dengan berbagai macam disiplin ilmu. Kalau tidak diimbangi dengan pengertian kehendak Tuhan, tentunya kehendak Tuhan bukan ditafsir sendiri, tetapi murni kehendaknya Tuhan. Sebab kenyataannya juga banyak orang yang ngerti ilmu tentang ketuhanan, tetapi hidupnya tidak menunjukkan perilaku orang yang kenal Tuhan. Kita harus memahami dengan detail bagaimana kehendaknya Tuhan itu. Banyak pada akhir zaman manusia, bahkan para teolog yang tidak mengerti ending dari kehidupan. Tidak salah saudara menyekolahkan anak, perlu disekolahkan. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan pemahaman tentang kehendak Tuhan, maka suatu saat saudara menyekolahkan anak, satu saat pada bidang ilmu tertentu, sama halnya saudara hanya membekali anak-anak dengan ilmu yang tujuannya hanya untuk cari makan. Karena bekal yang didapat hanya ilmu untuk cari makan, bagaimana bisa usaha, bagaimana bisa dapat uang tanpa didampingi ilmu tentang sosial, tentang moralitas, tentang teologi yang benar, maka manusia seperti itu memiliki satu paham, apalagi ilmu tentang keuangan, sehingga memiliki paham kapitalis. Semua diukur, segala sesuatu diukur dengan materi. Oleh sebab itu, kalau segala sesuatu diukur dengan materi, secara tidak langsung itu sudah tersesat. Manusia sudah tersesat dari apa yang Tuhan kehendaki. Sebab kita ini di bumi tidak lama. Petrus menerangkan kepada jemaat bahwa kita ini diibaratkan seorang musafir, pengelana, orang yang berkelana untuk berjalan terus dan berjalan terus tanpa bekal yang cukup. Jadi masing-masing pribadi harus paham. Kalau orang Jawa mengatakan
Kita ini hidup ibaratkan orang yang mampir minum, mampir ngombe itu minum. Kalau hanya mampir minum kan cepat banget. Mampir minum. Sebab itu betapa pentingnya kita memahami dari hal kesetiaan. Sebab yang berbahagia itu orang yang setia. Setia mengikuti kehendaknya Tuhan. Setia pada posisi yang sudah ditata oleh Tuhan. Jadi memahami kehendaknya Tuhan. Itu seringkali orang mungkin menjadi bingung dengan perasaannya sendiri. Aku kan begini kan tidak salah. Ya. Aku kan baik melakukan sesuatu yang baik. Baik menurut ukuran manusia. Tetapi kalau dinilai Tuhan tidak benar menurut ukurannya Tuhan, maka apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Amin. Jadi sia-sia. Kalau Tuhan itu tidak bekerja di dalam hidup kita, semua itu menjadi sia-sia. Seringkali saudara bingung, kita menjadi bingung, ini kehendaknya Tuhan atau kehendak kita. Bicara yang bedakan, kehendak kita atau kehendak Tuhan. Tentunya kita tidak perlu menjadi bingung memahami kehendak Tuhan atau kehendak manusia. Ukurannya sudah ada. Jadi itu dari hari ke hari, bagaimana kita mengandalkan Tuhan, bagaimana kita percaya bahwa Dia adalah penolong kita, ada setiap saat di dalam hidup kita. Kita buka kembali Lukas pasal 12. Ayat 35 dan 36. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitahmu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi bagaimana kita sekarang tetap berjaga? Kalau kita ingat pengajaran tentang Bait Allah, pengajaran tabernakel, ada tahapan demi tahapan yang harus kita pahami. Ada tahapan demi tahapan yang harus kita mengerti. Tidak sebatas setelah mengerti maka tidak kita pahami. Tetapi Tuhan menghendaki bagaimana kita menjadi pelaksana, sebab tabernakel itu adalah hidup kita. Hidup kita ini adalah Bait Allah. Kalau pola tabernakel itu menggambarkan bagaimana tahapan demi tahapan iman kita dibangun sampai pada titik kesempurnaan,
maka kita akan memahami setiap langkah hidup kita adalah langkah demi langkah yang disertai Tuhan. Bukan kehidupan yang tidak tertata, tetapi hidup ibadah dalam pola tabernakel. Maka kita harus memahami bagaimana bahwa untuk mencapai tahapan demi tahapan sampai pada kesempurnaan, maka ada sebuah proses yang panjang. Bagaimana supaya pelita kita tetap menyala, pinggangmu tetap berikat, pelita itu tetap menyala ketika pelita itu dalam posisi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak boleh bergeser dari aturannya Tuhan. Pelita emas ya tempatnya di sini. Musa tidak boleh menyampaikan dengan yang aturan yang salah. Musa harus detail menyampaikan itu kepada Harun, dan harus mengajarkan kepada umat pilihan Tuhan Israel waktu itu bagaimana cara menempatkan posisi benda-benda ini di mana. Semua sudah ditata oleh Tuhan. Kalau kita berbicara tentang bagaimana membangun gereja Tuhan sebagai organisme tubuh Kristus, kalau berbicara tentang gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang siap menyambut kedatangan Tuhan, maka kita harus berbicara secara menyeluruh. Mungkin banyak orang berbicara kesatuan, apalagi bicara kesatuan tubuh Kristus. Orang yang sudah siap berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus adalah orang yang siap untuk berkorban, memposisikan diri sebagai hamba. Dari semua kalangan, dari semua jabatan, mulai jemaat, imam-imam, para penatua, para wakil gembala, gembalanya sekalian, para pemimpin gereja Tuhan, para pemimpin umat Tuhan, kalau sudah masuk ke dalam satu pembicaraan, satu visi pembangunan tubuh Kristus, maka kita harus siap berkorban, menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Posisi pelita emas tidak bisa bergeser dari posisinya. Aturan kerajaan surga, maka posisi pelita emas sudah ada tempatnya. Meja sajian ada tempatnya, misbah dupa ada tempatnya. Kalau kita memahami persoalan posisi yang sudah ditata oleh Tuhan, maka sudah disebut menjadi orang yang berbahagia. Karena apa? Di kemudian hari kelak, saudara mendapat kemuliaan yang sempurna. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus, kita harus siap. Jika saudara, saya terbuka juga dengan saudara, jika tidak ada yang mengatakan wah enak jadi gembala sidang kaya raya, duitnya banyak, silakan. Saudara akan tahu juga, gembala yang bicara, hamba Tuhan yang berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus tidak akan mempertahankan duitnya. Ketika dipercaya Tuhan, persembahan dari umat Tuhan, maka hamba Tuhan
yang dipercaya membangun gereja sebagai kesatuan organisme tubuh Kristus akan mengalirkan tidak hanya berkat rohani, tetapi berkat finansial yang diterima, dipercayakan dalam hidupnya untuk dikelola, itu dimanfaatkan untuk keperluan banyak orang. Banyak orang yang di luar sana yang perlu diperhatikan. Kalau saudara bisa makan kenyang, di luar sana banyak orang yang kekurangan. Di sisi lain, bangsa kita Indonesia kuat menjadi bangsa yang tangguh menghadapi pandemi COVID-19. Ketahanan pangan kita termasuk bagus. Dari negara-negara yang lain, Indonesia termasuk bagus. Dan masyarakat mulai berpikir dan bertindak bagaimana kemandirian pangan itu terjadi. Tetapi di sisi lain ada masyarakat yang masih mengalami kekurangan. Tidak cukup soal ekonomi, di tengah-tengah perkembangan fasilitas sarana prasarana, persoalan manusia semakin banyak, menyangkut persoalan sosial. Saudara tahu banyak bayi dibuang setelah lahir, dibuang. Ada juga yang mungkin karena saking ketakutan atau malu atas apa yang dilakukan, sehingga banyak juga praktek aborsi. Tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, bahkan ribuan. Itu hanya satu tempat praktek ilegal aborsi yang sudah ditangani polisi seperti di Jakarta, dan tentunya kota-kota lain juga praktek-praktek seperti itu terjadi, cuman belum terungkap saja. Tidak hanya di kota, di pelosok-pelosok pun juga terjadi hal seperti itu. Terus siapa yang mau terbeban dengan jiwa-jiwa seperti itu? Bisa itu kita membuka diri. Kalau ada persoalan pernikahan yang sulit, ketika mungkin sampai terjadi seperti itu, mungkin sulit untuk berbicara kepada orang tua, takut kepada orang tua. Jelas itu perilaku menyimpang, sudah berdosa secara hukum moral dan hukum agama. Tapi mau tidak mau itu harus diatasi supaya tidak menimbulkan kasus kriminal. Bagaimana orang-orang yang hatinya hancur seperti itu bisa teratasi kembali? Ini tugasnya seorang hamba. Kalau di dalam diri saudara ada aliran air kehidupan, ada mata air yang tercipta dalam hidup saudara, dalam hati saudara, sebagaimana Tuhan katakan, barang siapa percaya, maka dari dalam hatinya, dari dalam hidupnya akan mengalir aliran air hidup. Ini hanya dipahami oleh orang-orang yang memiliki hati hamba. Sekalipun seorang hamba ada saatnya mungkin justru tidak punya uang, kita dipercaya Yayasan Sumber Aliran Air Hidup bukan karena saudara pengusaha-pengusaha gede, bukan karena saya punya tabungan banyak. Justru kita dipercaya visi untuk memperhatikan orang-orang yang terpasong oleh persoalan sosial. Justru ketika kita tidak punya apa-apa,
Tetapi Tuhan akan membawa saudara. Justru ketika saudara mulai dari nol, tidak punya sarana prasarana, tetapi kalau saudara punya hati, punya jiwa, punya pikirannya Kristus, ada banyak orang punya uang, punya harta, lebih banyak dari yang saudara punya. Yang mereka perlukan bukan harta. Hati yang mereka perlukan adalah hati. Hati yang mengasihi. Hati yang berempati. Banyak persoalan demi persoalan, supaya umat manusia yang memang sudah melakukan pelanggaran dosa tidak lagi masuk ke jurang dosa yang lebih dalam. Maka bicara ketika pranikah sudah sampai terjadi pelanggaran moral, sampai hamil di luar nikah. Kebanyakan aborsi itu munculnya dari peristiwa itu. Tidak pandang remaja, muda, atau yang sudah tua. Praktek aborsi itu bermula dari sebuah kasus peristiwa yang ditutupi. Hamil di luar nikah contohnya. Bagaimana cara mengatasinya? Ini sudah salah, jelas. Nanti salah yang kedua, tahap selanjutnya, ketika berdua atau satu sepakat, gugurkan saja. Kalau itu terlaksana, ini sudah kasus kriminal. Sebenarnya itu bisa diatasi. Kalau masing-masing punya kelembutan hati, punya kerendahan hati, supaya tidak berdosa yang kedua kali tambah parah karena membunuh anaknya sendiri. Sepakat untuk membunuh anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, atau mungkin lahir dibuang begitu saja, juga banyak kasus seperti itu. Maka kalau saudara menjumpai kasus-kasus seperti itu, tolong didoakan, didampingi, dikuatkan, disupport. Amin. Amin. Yayasan kita siap untuk membackup orang-orang seperti itu. Bukan kompromi dalam dosanya, tetapi jangan sampai kasus seperti itu terus berkelanjutan pada pembunuhan. Anaknya dibuang, diaborsi, ini sudah kasus kriminal. Tambah parah. Bagaimana orang sudah dalam situasi seperti itu disupport, didandani supaya menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, sehingga anak yang dikandungnya di luar nikah tadi bisa diatasi, bisa hidup sebagai anak bangsa yang kuat suatu kelak. Amin. Ini pekerjaan, ini pelayanan yang tidak mudah. Tetapi siapa yang mau peduli dengan kasus-kasus seperti itu? Kalau kita hanya bicara kasih, banyak orang punya uang, banyak pendeta kaya, tapi tidak punya hati pendeta. Mobilnya ganti-ganti, rumahnya mewah, banyak. Bukan berarti tidak boleh punya rumah bagus, silahkan. Tetapi banyak kenyataannya. Setelah finansial fasilitasnya semakin banyak, matanya tertutup terhadap keselamatan banyak orang. Oleh sebab itu,
Saudara dipercaya visi mengalirkan aliran-aliran air hidup kepada setiap orang yang terbelenggu dosa sedemikian. Ini hanya bisa dikerjakan kalau pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Berbicara pinggang berikat ini bicara kebenaran. Saudara tegak dalam kebenaran. Banyak orang berbuat baik, tetapi seringkali tidak benar. Segala sesuatu yang dikerjakan orang itu, wah ini baik, tapi benar apa enggak? Sesuai enggak dengan kehendaknya Tuhan? Bicara pelita yang tetap menyala, berbicara tegaknya sosok kaki Dian emas, menggambarkan gereja akhir zaman yang dibentuk, yang ditempa. Jemaat akhir zaman yang hidup tegak, tetap menyala terang, menjadi saksi atas gelapnya zaman. Dididik lewat proses penempaan yang panjang. Bukan jemaat yang tidak punya prinsip, jemaat yang berada pada posisi yang sudah ditaruh oleh Tuhan. Posisinya pelita emas, posisinya kaki Dian, yang tidak sembarangan pindah sana loncat sini. Akhir zaman banyak gereja, akhir zaman banyak jemaat yang tidak menghargai tahbisan. Banyak jemaat yang tidak menghargai aturan kerajaan surga. Dia ibadah semaunya sendiri. Nanti di gereja A ditegur firman, kena templak firman, merasa tersinggung. Saya kok disinggung-singgung di mimbar oleh pendeta, pindah di gereja B. Di gereja B nanti firman mengerjakan lagi, sakit hati lagi, merasa disikat, merasa disinggung firman, pindah lagi gereja C. Terus ibaratnya sak kota itu gereja-gereja sudah pernah dimasuki semua. Kalau itu dalam kapasitas ibadah bersama, fellowship, tidak apa-apa dalam kebersamaan. Tetapi saudara memahami bagaimana kita mengikuti aturan kerajaan surga. Kita ini imam-imam yang berkerajaan, sudah ditata oleh Tuhan. Kita menjadi kehidupan umat Tuhan yang tergembala dengan pengajaran. Kita belajar setia dan bijaksana. Kalau kita setia dan bijaksana, nanti dari hari ke hari hidup kita semakin merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan mengerjakan hidup kita. Coba tidak sia-sia. Sebab apa? Tuhan itu menghendaki kita ini tidak sebatas belajar, mendengar. Kalau kita hanya merasa pintar dan merasa sudah banyak mendengar, saudara tidak akan pernah merasakan mujizat Tuhan. Dan kecenderungan saudara akan menyalahkan banyak orang. Tidak pernah bisa koreksi diri. Orang nyalahkan orang, koreksi orang pintar, tetapi tidak pernah koreksi diri. Ini bahaya. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan,
hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kalau kita tidak menjadi pelaku, maka ketika ditegur, ketika dikoreksi, tidak bisa, karena tidak punya hati seorang hamba. Visi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, bagaimana kita menjadi pelita. Pelita tetap menyala. Dan itu semua harus mulai dari kita tentunya. Bagaimana memahami persoalan itu? Kalau kita hidup di dalam kelembutan hati, al-ahmon, lembut hati, kita bisa menangkap, tidak bertanya-tanya terus. Keterbatasan pikiran manusia yang menjadikan mulut ini bertanya-tanya terus, Tuhan kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti ini. Karena tidak bisa menangkap apa yang dikerjakan Tuhan. Mata jasmani ini hanya melihat yang tampak. Tapi bagaimana Tuhan bekerja di balik semua kejadian itu? Mazmur pasal pertama, mari dibaca kembali. Mazmur pasal pertama, ayat 1-3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, jadi dari Mazmur pasal pertama ini, kalau kita punya kelembutan hati, Mazmur 46 dikatakan lafal bahasa Indonesianya alamot, yang lalu sudah kita baca. Feminim artinya lembut hati, tidak keras hati. Kalau kita datang dengan lembut hati, baru kita akan ngerti maksudnya Tuhan. Orang yang berbahagia itu orang-orang yang mengikuti kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, memeditasikan firman itu. Mempribadikan, menjalani firman itu. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang menjalani firman. Berbahagia, kalau kita balik ke Lukas pasal 12, berbahagia hamba-hamba yang berjaga, yang bekerja ketika tuannya datang. Disebut menjadi hamba yang setia dan bijak. Merenungkan firman Allah, memeditasikan firman Allah adalah menjalani firman itu dalam hidupnya. Jadi orang yang berbahagia menurut ukuran firman Tuhan adalah orang yang menjalani firman itu. Tidak ada ukuran materi sebagai kebahagiaan menurut kehendaknya Tuhan. Masing-masing harus paham, kita harus belajar mengerti kebahagiaan yang benar menurut kehendaknya Tuhan.
menurut kerajaan surga ketika saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Meditate, mempribadikan firman itu, menjalani firman itu. Ya saudara nanti bisa dari awal bisa merunut. Pujiannya runtut, satu-satunya yang ku andalkan. Kenapa? Saudara memeditasikan firman itu. Kalau sekedar membaca, saudara tidak akan bisa bahagia. Tetapi kalau saudara masuk di dalamnya, dan firman itu masuk, saudara punya kelembutan hati, membuka hati, feminim datang di hadapan Tuhan. Ketika ada kelembutan hati yang terbuka, maka firman itu mengerjakan. Jika ketika saudara terlalu yakin bahwa firman itu menyertai saudara setiap saat, Tuhan itu ada di dalam hidupmu setiap saat, apapun yang terjadi, Tuhan sangat tahu. Dan Tuhan juga ngerti bagaimana menuntun saudara melewati liku-liku perjalanan hidup. Amin. Amin. Saudara dilatih Tuhan, dituntun Tuhan menjadi pribadi yang tangguh. Saudara akan semakin merasakan mujizat Tuhan. Saudara akan merasakan kuasa Tuhan, kuasa mujizat itu nyata, real. Tetapi kalau firman itu hanya sebatas di otak, tidak sampai ke hati, maka saudara tidak akan bisa merasakan bagaimana Tuhan mengerjakan hidup saudara. Bagaimana saudara menjadi pribadi yang tangguh di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Tetapi kalau saudara memiliki kelembutan hati, membuka hati itu, maka saudara semakin hari semakin menjadi pribadi yang kuat. Saudara merasakan betul-betul merasakan penyertaan mujizat Tuhan setiap saat. Karena apa? Pelitamu tidak padam. Saudara mengerjakan setiap persoalan itu, setiap pelayanan itu dengan setia dan bijaksana. Kalau tidak setia dan bijaksana, tidak teliti, yaitu hari-harinya harus mengarahkan, ada hal-hal yang harus cepat saya kerjakan terkait dengan kelembagaan, komunikasi hubungan antar lembaga di luar kita, sementara mengurusi lingkungan juga. Kalau tidak cermat, belajar teliti, banyak pengeluaran. Banyak pengeluaran kalau ada yang dikeluarkan tidak apa-apa. Banyak pengeluaran tapi tidak ada yang dikeluarkan, itu yang bikin pusing kan? Bagaimana supaya semua setahap demi setahap tertata? Contoh gampang saja, simpel. Bikin pangkon, besi sudah ada, tidak perlu beli. Besi sudah ada, tinggal ngerjakan. Tapi kalau itu tidak dipikir dengan cermat, dengan teliti, mungkin beli seperti itu. Waduh gitu kan, yaitu beli buatan pabrik, sikunya, itu buatan pabrik belakang, luwih kuat itu. Yang mau gebuk sing gawe ke cocok, bisa bengkok.
pakai paku gitu, dibinabul biar kuat. Ada enggak? Oh ada, tapi enggak harus mecer-mecer sana sih, enggak bisa. Coba diteliti, digaduk-gaduk ya, itu aslinya itu ada pasangannya. Tapi nek morat-marit sana sini ya karena tidak disimpan dengan baik. Oh ternyata ada. Coba kalau tidak teliti, punya enggak? Padahal yang cara rak-rak gudang itu ada. Ya kalau beli berapa? Sekalipun hanya model yang melarang itu. Ya kan? Nanti yang di sana juga begitu, di dalam Majapahit harus digantung posisinya, jadi biar tidak di bawah, biar udah seperti ini, disetting seperti itu. Bagaimana? Terus terang aja, saya belajar memahami apa yang dikerjakan Tuhan. Kalau saya mengerjakan terus terang aja, saya pegang uang. Mungkin orang begitu mudahnya mengucap syukur karena duit yang tangan mungkin. Puji Tuhan, wis tuku iki iso. Tapi bagaimana ketika tidak ada sama sekali dan saya perlu? Jika saya bisa menangkap apa yang dikerjakan Tuhan, bagaimana saya belajar bersabar. Saya itu minta tolong, ini uang sekian, tolong belikan kabel double begini. Ini contohnya, tapi jangan seperti ini, yang lebih kecil harganya lebih murah. Tak perkirakan dapat 20 meter, bisa tak hitung-hitung paling tak 20 sampai 20 meter dengan duit sakit oleh budel. Karena keperluan saya kira-kira 20 meter. Masa mulai dapat 6 meter, aku mak teratap. Duitnya ikut saya ketemu. Aku raisin cerita lah, apa memang kenyataannya kayak ngono. Bukan 50 juta, bukan 50 triliun, 50.000. Saya pasang kabel lampu itu. Nah, ukur lah kok perlu kabel sekian. Kita perkirakan paling tidak 20 meter. Paling tidak itu kabel yang ukurannya 0,075 atau 0 kali 0,50 atau 0 kali 0,25 mobil ukurannya kan ngono-ngono. Masa mulai dapat 6 meter, mak kerenyeng rasaku. Terus tak tengok ukurannya kabel. Ukurannya kabel 2,0 kali 1,5. Lalu gede banget. Ya HP mantene. Tapi untuk keperluan saya itu saya cermati, itu tidak perlu kabel ukuran itu, cukup kabel ukuran 0,2 atau 2,0 kali 0,75 aja sudah cukup. Oh ini 2 kali 1, sekian. Ya memang apa? Tapi tidak iman. Gitu itu saya cermati. Bukan pelit, telat kalau ada yang bilang pelit. Karena memang saya pengen supaya tidak menghambur-hamburkan barang yang sedikit. Nah itu. Aduh ya udah. Kadung ya iso dibalekne wong dipedhot ae. Nanti kata saya berangkat sendiri sebenarnya juga bener, tinggal ngelangkah nyebrang jalan sudah nyampe, tapi kan paling tidak saya ngerjakan, saya tolong ini dia beli sana, bagi-bagi tugas, saya sambil ngerjakan ini coba kita. Saya hitung lagi,
saklar kurang sekian, stok kota kurang sekian. Karena belum ada itu sapi nggak nanti tunggu dulu. Karena kerjakan itu yang siku pangkon itu, nanti untuk yang di sana saya ukur maju mundurnya seberapa, posisinya pasnya di mana. Naik turun, naik turun. Cetak ada pesta. Ya bagi-bagi waktu memang. Terus siapa yang mau memperhatikan tempat itu? Tempat saya itu luasnya saudara sedang. Kalau normal saudara sewa 40 juta. Paling murah. Kalau normal kita dikasih harga tidak normal, ya kan? Sehingga visi ke depan nanti kalau punya kreatif itulah anak-anak muda sampai yang begitu. Ada yang bisa musik, nanti bisa buka kursus musik di ruang yang sebelah. Oke? Ada mau ngajari? Pelengap-pelengap, sapu jenggot bukan? Ada yang mau ngursusi? Iya Pak Direktur. Ya, siap ya kalau yang punya visi gitu kan enak loh. Jangan biarkan gembala memikir dewi ya, apalagi yang muda-muda. Ruangan yang sebelah itu untuk apa? Oh, les musik, gurunya akeh. Guru drum ada, guru bass ada, bukan basser. Nek tukang bass jenenge apa sebutan? Basis. Basis itu ora karo tempat. Kayak Pak Yoyo ini sebutannya apa? Apa? Rocker. Ya biasanya rocker yang itu model untuk guru. Terus kawan-kawan ada berkat tuh kok nejing kan. Ayo sing mepet kalau yang lancip. Sepatu kan misalnya sepatu boot sing tuwa. Dan semangat. Jadi siapa yang muda-muda ada kreativitas atau untuk les apa? Untuk les apa coba? Yang ruang sana itu sebelah. Gue les apa? Selain musik. Coba bahasa apa? Bahasa kata apa? Bahasa makhluk gaib loh. Coba berpikir les bahasa bisa. Nanti ada yang ngelola. Coba Mbak Ana kan bahasa Inggrisnya, Mbak Ana ini bahasa Korea, terus ini bahasa apa? Harus pintar bahasa tumbuh-tumbuhan. Ya kan kuliahnya jurusan pertanian. Lah kuliah jurusan pertanian ngarepe novit dhisik seger setelah masuk pertanian malah modal. Lagi tani opo ngapa jane aku sumpah aku udah pikir. Ini depan ini kan ada lho nek jenenge masuk pertanian itu setiap hari kudu ning sawah. Iya. Manuk-manuk kan. Kok gak ada wong iki pikire. Terus jurusan pengairan terus renang-renang sudah berantas. Enggak tahu ya. Jadi coba kalau saudara merasakan bagaimana Tuhan, kalau saudara berbahagia, itu justru ketika menemukan bagaimana Tuhan mengerjakan saudara di dalam situasi apapun juga, tetap percaya saudara berbahagia. Amin. Nah bikin apa itu? Bikin pangkonnya, tempat cuci tangan, besi kan juga sudah ada, tinggal potong ini.
tak gambar sendiri. Modelnya seperti ini, modelnya begini. Punya anak buah yang cerdas itu tidak mudah. Karena saya minta begini, sudah itu gambarnya begini dulu kan seperti saya gambar aku. Saya tidak pakai tulisan ini pun saya ngerti. Enggak gitu Pak, gambar pertama ada begini, iya. Tapi aku gambar sampai papat. Saya untuk menunjukkan begitu bahwa saya itu gambar, dan saya pesen modelnya sesuai dengan gambar ini. Itu tak gambar. Nek tadi ini kok orang sesuai gambar, berarti saya beda kan? Bukan salah, tetapi orang pas, kan gitu kan? Sampai gambar yang saya bawakan ditinggalin tukang las. Saya punya gambar cadangan, tapi saya ingat, waduh, udah tak buang ke tempat sampah. Tempat ini sampahnya sudah dibuang. Mbak-mbak yang buri kono, ayo aku membuktikan bahwa memang saya gambar seperti ini, bukan seperti yang jadi ini. Tak boleh itu. Gambar sing tak buang ke tempat sampah tak cari. Ketemu. Itu gambarnya kayak ini. Tidak seperti yang jadi. Saya tidak menyalahkan, tetapi bagaimana kita harus menjadi hamba yang teliti, bijaksana itu teliti, jeli, mengamat-amati untuk mengerjakan dengan benar dan setia. Amin. Dihitung. Itu belum Pak D ini. Pak D ini kan biasa ngitung dari ibaratnya bangun kamar sak senti aja ada hitungan, gitu. Sak senti aja hilang, Pak Dini ngerti. Harus teliti, mengerjakan semua, belajar teliti, dihitung, dipertimbangkan. Oh, nek lampunya hanya 5 watt berarti tidak perlu kabel dengan ukuran sekian kegedean. Berarti buang-buang energi. Jadi listrik yang dihantar ke lampu itu nanti hilang di jalan, tidak efektif, tidak maksimal. Ya memang nyala, tetapi banyak yang berhenti dalam perjalanan itu. Ketika kita belajar merenungkan firman Tuhan, firman itu di dalam kita. Kita tidak cukup mendengar. Berbahagia itu tidak ukurannya bukan ketika saudara sudah banyak belajar, banyak baca firman berulang kali kata full dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Injil Matius sampai kita Wahyu, sudah bolak-balik saudara ulangi. Bukan ukuran kebahagiaan. Untuk apa saudara hafal Alkitab ketika saudara tidak masuk menjadi pelaksana dari Alkitab itu? Yang Tuhan mau, kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, maksudnya firman itu kita jalani. Menjalani firman itu ngeri bagaimana gitu. Tapi senang, gitu kan. Hanya seorang janda di Sarfat punya anak, sementara ada hamba Tuhan ke situ. Izin Tuhan diutus Tuhan supaya janda itu membuatkan roti. Pada tepungnya hanya tinggal beberapa genggam dan beberapa tetes minyak. Untuk menjalani firman yang diperkatakan hamba Tuhan itu tidak mudah. Tidak mudah. Kira ingat kasusnya Abraham yang dalam pikirannya seakan tidak mungkin punya keturunan laksana bintang-bintang di langit jumlahnya seperti pasir di
pantai laut, seakan tidak mungkin. Tapi mungkin bagi Tuhan. Sementara benih keturunannya diminta Tuhan, ini tidak mudah. Kalau saudara masuk di dalam kebenaran firman, saudara menjadi orang yang berbahagia. Karena apa? Mau dipakai Tuhan menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kalau kita pelajari sejarah demi sejarah, itu nyata sejarah itu. Tetapi untuk masa sekarang, bagaimana sejarah itu juga menjadi bagian saudara. Kalau dulu Tuhan mengerjakan manusia pilihannya seperti itu, pada akhir zaman ini Tuhan juga akan memakai saudara, mempercaya saudara menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan. Ketika saudara menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, Tuhan itu ngerti menjaga orang-orang yang siap menjadi pelaksananya. Tidak cukup menjaga, tapi mengerjakan hidupnya, merawat hidupnya, melindungi hidupnya. Sehingga dari Mazmur pasal pertama ayat 1-3, kalau saudara pahami dengan hati yang lembut, kalimat Indonesia dikatakan alamat, maka saudara yang sakit pasti sembuh. Amin. Amin. Yang sakit pasti sembuh. Tapi kalau saudara tidak datang dengan alamat, habis baca Mazmur 1 ayat 1-3, justru malah lemot. Bukan alamat lagi, lemot. Tidak bisa nangkap kerjanya Tuhan. Sehingga ayat ini hanya bacaan seperti komik. Ia seperti pohon koma yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Terus yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya dikatakan berhasil. Kalau kita menjalani firman, kita ini diibaratkan pohon ditanam. Kata di, makanya ada orang, ada oknum yang mengerjakan, yang naruh, yang menempatkan. Betul? Bukan menempatkan diri. Benar? Amin. Ada yang ngantuk? Tatap wajah. Alamat ini. Oke, fokus. Jadi ketika kita, kesukaan kita itu firman, kesukaan kita ini Taurat Tuhan, maka kita diibaratkan pohon ditanam. Kalau pelita emas ditaruh pada posisinya. Bukan menempatkan diri, tetapi ditempatkan pada posisi sesuai kehendaknya Tuhan. Pemazmur mengatakan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tuhan ngerti, lebih tahu, lebih paham bagaimana supaya pohon itu segar, bagaimana pohon itu supaya berbuah. Maka kecukupan dari air
harus dipastikan. Supaya tercukupi kebutuhan air, maka Tuhan mempercayakan seorang hamba supaya pohon itu ditanam di tepi aliran air. Tidak boleh jauh dari aliran air. Sudah ditata. Jadi ketika saudara belum nikah dulu, atau baru ini yang ada rencana mau nikah, biasanya kan waduh nanti gimana kalau sudah nikah, oh gimana nanti sudah nikah terus gimana, dulu 3 juta 5 juta untuk sendiri, berarti itu kan sudah nikah kan untuk berdua. Nah memang sebenarnya kalau nikah itu begitu kan, berkat itu sudah bagian bersama, bukan milikku, milikmu. Kalau saudara memahami persoalan itu akan menjadi damai, menjadi bahagia. Sehingga saudara ngerti tatanannya Tuhan. Oh, kalau kesukaannya itu firman, kesukaannya itu kebenaran, sudah jelas. Posisimu itu sudah jelas. Bahasa Jawanya matok. Jadi pertanyaannya sekarang, dibalik begini, kenapa kok belum berbuah? Mestinya musimnya buah, tapi kok belum buah, kenapa? Jangan-jangan ketika ditanam tidak mau. Ada pohon itu ditanam tidak mau kok. Oh yang diumpamakan pohon itu manusia, punya perasaan, punya pikiran, yang bisa milih tempat, yang bisa milih posisi, yang bisa milih letak, kedudukan di mana. Sekalipun itu tidak sesuai dengan kemauan Tuhan, manusia seringkali mempolitisir maunya Tuhan. Ada kata, banyak manusia pada akhir zaman, umat manusia pada akhir zaman memperkosa firman Tuhan. Firman dipaksakan untuk menjadi kebenarannya sendiri, untuk membenarkan diri sendiri. Maka manusia berusaha mencari firman untuk berlindung. Sekarang yang perlu kita kupas dari pikiran dan hati kita, sudahkah aku mencintai firman, mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan? Sebab kalau sudah seperti itu usaha kita, ingat posisimu itu di tepi aliran air. Tidak usah sanksi lagi, tidak usah menjadi bingung lagi, tidak usah menjadi cemas. Posisimu di tepi aliran air, menghasilkan buah tepat waktunya pada musim. Bagaimana memahami musim pohon itu berbuah? Tanpa kelembutan hati sudah tidak bisa menangkap. Kalau tidak bisa menangkap musimnya Tuhan membuahkan dari buah dari pohon itu, nanti kita bisa nyalakan Tuhan, aku juga sudah mencintai Tuhan. Nanti referensinya orang lain yang tidak seperti aku juga dipelihara Tuhan. Aku yang tidak seperti mereka, lebih dari mereka. Dan akhirnya membuat kesimpulan pembenaran diri sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan punya ukuran untuk standar spiritual saudara. Tuhan punya ukuran untuk kaki dian itu di hadapan Tuhan.
tepat waktunya, tepat musimnya berbuah. Tidak cukup di situ, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini kalau kita sudah sampai tataran itu, ini belum sampai ke Al-Amr, Mazmur pasal 46, belum sampai ke sana kan, baru pasal pertama sudah dibuka dengan mujizat yang luar biasa. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan yang belum berhasil bagaimana? Mari kita punya kelembutan hati, kita koreksi diri. Amin. Tanpa Tuhan itu sia-sia, saudara. Sia-sia kita bangun, kita menganggarkan. Bukan berarti tidak menganggarkan, tetapi dalam segala sesuatu libatkan Tuhan. Pikiranku terbatas Tuhan, kecakapanku terbatas. Bahkan kelembutan hatiku, pelayananku pun sangat terbatas. Banyak ditandai dengan kekurangan. Apa sih salahnya saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan? Ketimbang kita membanggakan apa yang ada pada kita, sementara Tuhan tidak berkenan, Tuhan diam. Terus kalau Tuhan sudah diam, terus kita mau ngapa? Saudara mau action hebat di hadapan Tuhan, isi nanti kita ini malu di hadapan orang, malu di hadapan Tuhan terlebih. Tuhan mau menjadikan saudara itu berharga dan betul-betul berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menata demikian. Tapi proses perobekan tirai itu tidak bisa saudara tinggalkan begitu saja. Makanya kalau saudara nyanyi dengan kelembutan hati, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Seperti Mazmur pasal pertama, Tuhan selalu ada di dalam hidupmu. Tuhan selalu ada. Tidak pernah Tuhan membiarkan saudara sendiri. Dia kekuatan bagi jiwa saudara. Jika tidak ada alasan untuk kita meragukan kekuatan. Kadang kalau kita kebablasan belajar, tetapi tidak pernah praktek. Sudah kesusul ayat yang lain, kesusul perikop yang lain, kesusul firman yang lain, lupa. Tetapi merasa ilmunya sudah tinggi, tapi menjadi teori wacana. Tidak pernah ilmu itu kita jalani, kita pribadikan. Kebahagiaan saudara ketika saudara menjadi pelaku firman dan sejauh mana saudara bisa memahami bahwa ternyata setiap saat itu Tuhan ada bersama saudara, mengerjakan setiap langkah hidup saudara. Itu yang sering kali dilalaikan, sehingga merasa berjalan sendiri, merasa tidak diperhatikan. Terus seperti anak kecil gondok sidik, ragilum sembahyang. Kita cerita rendepi sendelik apa mah apa apa di situ merenungkan situasi, tidak bisa ngapa-ngapain. Coba kita belajar menaungkan apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, apa lagu? Kau ada bersama di setiap musim hidupku. Ada yang merem? Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berbahagianya kalau lagu ini hanya diucapkan seorang artis, seorang worship leader yang tidak masuk ke dalam firman, kosong semuanya. Tapi kalau sudah memahami Mazmur pasal pertama, bahwa ternyata hidup kita itu sudah ditanam oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan. Bagaimana pelita itu tidak padam, tetap menyala. Bagaimana pohon itu tetap berbuah pada musimnya. Lebih meningkat lagi, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sempurna apa yang dikerjakan Tuhan. Tapi bagaimana untuk mencapai hal itu? Coba kita runut satu persatu. Kau ada bersama di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Oh, kekuatan jiwaku, jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Teguhkan hatiku, ya teguhkan hatiku. Yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yang dikehendaki Tuhan, bagaimana kita membuka hati. Yang dikehendaki Tuhan, bagaimana kita percaya. Dalam situasi yang seperti ini, jiwamu perlu kekuatan ekstra. Kekuatan ekstra itu munculnya dari kebenaran firman.
Kekuatan Esra itu munculnya dari meterai, yaitu pengurapan roh yang datang dari tempat maha tinggi, laksana air kehidupan. Air kehidupan itu terus akan mengalir menguasai jiwa saudara. Ketika saudara melembutkan hati di depan Tuhan, cukup saudara melembutkan hati. Jangan ada yang mengeraskan hati. Jangan ada tindakan kekerasan di tengah-tengah rumah tangga. Entah itu perkataan, apalagi tindakan. Apa artinya sebuah pernikahan kalau di dalamnya yang terdapat hanya persengketaan, selisih paham, dan seterusnya? Saudara tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati yang Tuhan nyatakan dalam keluarga, dalam nikah saudara, ketika pasangan nikah, ketika keluargamu menjadi pelaku dari firman itu, masing-masing pribadi menjadi hamba yang setia. Bagaimana suami menjadi hamba yang setia atas keluarganya, bagaimana seorang istri menjadi hamba yang setia atas suami dan anak-anaknya. Di mana kebenaran firman itu selalu ada di dalam hidupnya, menjadi kendali atas hidupnya, menjadi kendali atas jiwanya. Ketika Tuhan mau, Dia memberikan pertolongan. Siapa yang sekarang bisa berbantah kepada Tuhan ketika pohon itu ditetapkan, ditanam di tepi aliran air, dan minta, aku jangan ditempatkan di sana? Belajarlah memahami, mungkin sesaat di tepi tempat, di tepi aliran air itu bukan zona nyaman untuk sementara waktu. Tetapi Tuhan lebih tahu bahwa sebenarnya tempat itu yang paling cocok untuk saudara. Amin. Ada saatnya situasi saudara anggap itu bukan zona nyaman, tetapi justru Tuhan taruh di situ. Itu bukan permintaanmu, tapi kenapa Tuhan izinkan itu terjadi atas dirimu? Tuhan mau itu pas untuk saudara, dan di balik itu nanti ada kemuliaan yang tidak ternilai. Belajarlah mengerti kehendaknya Tuhan. Sampai apa saja yang saudara perbuat menjadi berhasil, semua karena anugerahnya Tuhan yang berlimpah atas saudara. Amin. Sia-sia kita mendapatkan fasilitas kalau Tuhan tidak ada dalam hidup. Terlalu mudah orang mendapatkan finansial, tetapi apa artinya semuanya kalau Tuhan tidak berkehendak dalam hidup? Amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Percaya, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku ada bersamamu, Yesus. Lewati
menjadi sia-sia usaha manusia, akan menjadi sia-sia usaha umat Tuhan. Sekalipun dipilih Tuhan, tetapi kalau tidak berjalan mengikuti kehendak Tuhan, apa yang dikerjakannya menjadi terkutuk. Yeremia pasal 17. Ini mempertegas Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai yang ketiga, bahwa usaha orang-orang fasik, usaha orang-orang yang tidak mencintai Tuhan itu sia-sia. Kalau kita di bumi hanya mencari makan, kalau di bumi hanya mencari kemewahan, mencari kebutuhan hidup, bermewah-mewah, berfoya-foya, apa kemuliaannya? Bersyukur kalau sudah memahami bahwa di bumi hanya sesaat. Tempat saudara yang sejati bukan di bumi ini. Bumi ini sudah syarat dengan dosa dan pemberontakan. Tempat saudara adalah Yerusalem baru yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Yerusalem bukan Yerusalem yang sekarang, tetapi Yerusalem baru. Dikatakan Yerusalem yang turun dari surga. Yerusalem satu kehidupan, satu tatanan kehidupan baru yang penuh kemuliaan Tuhan. Yang di sana tidak ada kutuk, tetapi di sana hanya ada orang-orang yang dulunya ditanam di tepi aliran air. Akhirnya dia pindah dari posisi itu masuk ke dalam suasana Yerusalem baru. Ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika manusia berusaha mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan akalnya, kecerdasannya, kepandaiannya. Banyak manusia di bumi berusaha mengandalkan kecerdasannya, berusaha mengandalkan materi finansialnya, mengandalkan kekuatan otaknya. Semua menjadi sia-sia. COVID-19 seizin Tuhan terjadi. Kalau diizinkan, kalau seizin itu terjadi, ada virus-virus jenis lain. Kalau itu terjadi, tidak lepas dari izin Tuhan juga. Karena manusia sudah terlalu mengecewakan Tuhan. Dan Tuhan berjanji di tengah-tengah situasi yang seperti ini, pandemi terjadi di mana-mana, Tuhan berjanji, saudara tetap tergembala di dalam pengajaran firman dan dilindungi oleh kekuatan pengajaran firman itu. Amin. Sebab itu ketika kita hidup takut kepada Tuhan, hati kita dekat dengan Tuhan, saudara, bukan orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang dihukum Tuhan adalah orang-orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, melangkah dengan kekuatannya sendiri, mengesampingkan kekuatan Tuhan, adalah orang-orang yang menjadi target untuk dimusnahkan oleh Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak terpenduduk. Kondisinya orang-orang yang menjauh dari Tuhan, yang hatinya jauh dari kebenaran firman, akan semakin mengalami penghukuman, pemusnahan. Sementara diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Harapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada kepandaiannya, bukan hanya kepada kekuatannya, bukan kepada modalnya yang besar. Banyak perusahaan-perusahaan besar menjadi pailit bangkrut di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetaplah berjuang, berharap, dan pengharapan saudara kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Dikatakan ia akan seperti pohon
yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ternyata di sini lebih dijelaskan. Mazmur pasal pertama ayat 3 tidak menjelaskan ini. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia merambatkan akar-akarnya. Orang yang ditanam di tepi aliran air merespon kehendaknya Tuhan dengan positif, langsung merambatkan akar-akarnya. Ia akan seperti pohon yang ditanam. Tetapi selanjutnya yang merambatkan. Ini responnya tanaman tadi, responnya pohon. Setelah ditempatkan, maka orang tadi merespon positif, merambatkan akarnya, tidak pasif. Sejauh mana kita merespon apa maunya Tuhan? Ketika sudah ditempatkan, diposisikan dalam posisi situasi yang tidak nyaman menurut ukuran darah daging saudara, bagaimana respon saudara? Apakah saudara merambatkan akar-akarmu ke tepi batang air, atau saudara tidak mau merespon apa-apa, atau justru malah keluar pemberontakan Tuhan? Kenapa kau tempatkan aku di sini? Menurutku ini tidak tepat. Menurutku Tuhan salah. Kenapa manusia menjadi guru atas Tuhan? Dan salah tuh Tuhan. Kok seperti ini? Coba belajarlah merambatkan, respon. Direspon dulu. Tuhan itu punya mau. Dan kemauannya Tuhan ternyata supaya saudara berbuah. Kemauannya Tuhan ternyata saudara supaya berhasil dari apa yang saudara kerjakan. Jelas kemauannya Tuhan ke sana. Tapi coba belajar merespon maunya Tuhan dengan baik. Jangan berulang kali salah dalam merespon maunya Tuhan. Dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Mazmur pasal 1 ayat 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini kan yang dirindukan. Tapi kalau saudara salah merespon, jangan salahkan Tuhan ketika tidak berbuah sama sekali. Apapun kita ini manusia, di pihak yang belum sempurna, kita sedang berjalan dituntun menuju kesempurnaan itu. Amin. Amin. Banyak hal yang seringkali harus kita benahi. Lembutkan hati, mohon ampun kepada Tuhan, sebagaimana janjinya Tuhan, supaya kita tidak berhenti menghasilkan, tidak khawatir dalam tahun kering, yang daunnya tetap hijau, tidak mengalami datangnya panas terik. Pertetapkan posisimu tidak bergeser dari tepi air. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur
bagi Tuhan Yesus Kristus karena pertolongan, karena pengorbanan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Sampai saat ini kami ada karena Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami. Sehingga pelayanan kami diperkenan Tuhan, ibadah kami diperkenan Tuhan, persembahan-persembahan kami diperkenan Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga segenap tubuh jiwa roh kami menjadi persembahan yang hidup, terus dikuduskan, dibenarkan karena kebenaran firman-Mu. Sehingga seluruh aktivitas hidup kami, umat-Mu, juga diperkenan Tuhan. Saat bekerja di rumah, saat bekerja di kantor pemerintah, kantor perusahaan, saat berdagang, bercocok tanam, beternak, semuanya tidak lepas dari perlindungan Tuhan. Hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan kesulitan-kesulitan yang lain, kami harus beradaptasi dengan kondisi bumi, kondisi alam yang seizin Tuhan terjadi pemusnahan demi pemusnahan. Tetapi kami percaya sebagaimana janji Tuhan, Engkau tetap melindungi umat pilihan Tuhan, menjadi saksi, menyala terang, tetap berbuah, bahkan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Percaya betapa dahsyatnya, betapa sempurna rancangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini diberkati, dilindungi Tuhan. Kiranya segala kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian berlimpah-limpah, suasana damai, suasana sukacita dari tempat maha tinggi atas hidup kami, atas bangsa kami, atas negeri kami, atas seluruh keluarga kami masing-masing pribadi. Kami terima berkat-berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.